Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kami muliakan dan kita hormati bersama Alina Tomolebita yang mewakili Bapak Bupati Bulukumba, yang kami muliakan dan kami ta'zimi Al-Mukarram Guru Tak yang mewakili Rektor Yayan Al-Sa'adiyah Kabupaten Wajo, yang kami muliakan, kami ta'zimi dan kita doakan bersama Ayahanda sahabat Ketua Tanfiziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bulukumba beserta seluruh lembaga dan badan otonom, juga Akhinal Fadil sahabat kami, beliau Ketua Jamiatul Qurra wal Hufaz, ya insyaallah, yang kami muliakan, kami ta'zimi Bapak yang mewakili Bapak Kapolres Bulukumba. Terima kasih Pak sudah bersama kita. Yang juga kita muliakan bersama Bapak yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba dan juga Bapak Kasubate, insyaallah. Terkhusus Ahinal Fadil sahabat kami Ustaz Armayadi Al-Ghifari, jazakumullah khairan katsiran. Kita doakan beliau semoga Allah memberikan keberkahan, diberi umur panjang dan kesehatan, berjuang bersama untuk melayani umat dan mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi untuk menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah di Kabupaten Bulukumba. Karena As-Adiyah ini luar biasa Bapak. Ini adalah salah satu benteng kita di Sulawesi Selatan. Ini adalah As-Adiyah. Makanya besar harapan kita semua, dan saya pribadi memohon kepada para pejabat pemerintah yang telah diberi amanah, mudah-mudahan pondok pesantren ini kita bukan hanya mendoakan, tapi paling tidak ini adalah ladang amal jariah untuk kita. Jabatan ada masanya, tapi amal jariah tidak akan pernah terhenti. Mungkin hanya sekali tanda tangan kita bisa mendapatkan pahala sampai yaumil qiyamah. Ini adalah pondok pesantren yang insya Allah Guru Tak Profesor Dr. Nasaruddin Umar sudah pernah datang ke sini. Itu adalah ulama kita yang saya sangat kagumi beliau, perjuangan beliau. Makanya saya mengatakan sungguh rugi kita orang Bulukumba kalau kita tidak mengambil barakah dari tempat ini, insya Allah. Saya tadi diminta ceramah 75% bahasa Bugis. Yang tidak tahu bahasa Bugis saya katakan, oh cuma 3, 4, sedikit betul ya Pak. Iya, yang Jawa tidak. Alhamdulillah. Ini sudah 9:30. Kita janjian, saya ceramah 1 jam ya. Bisa bertahan sampai 1 jam ya. Sekarang pas 9:30 di jam saya. Iya. Begini, saya agak sedikit pelan, tapi tidak mengambil penjelasan secara fikihnya.
peristiwa Isra Mi'raj ini, saya akan mencoba mengambil sedikit penjelasan-penjelasan ulama kita dalam kaitannya peristiwa Isra Mi'raj dengan pendekatan hikmah. Kalau fikih, saya kira kita sudah banyak mengetahui peristiwa itu, tapi saya mencoba mengambil sedikit dari sisi tasawufnya. Pertama, peristiwa Isra dan Mi'raj itu sebenarnya kalau kita mengkaji lebih dalam, yang paling pokok sebelum Nabi diisrakan itu adalah ketika beliau itu dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya. Kalau ulama fikih membahasakan jantungnya Rasulullah itu dibersihkan. Tapi kita di tarekat itu tidak pernah mengatakan jantungnya Nabi itu dibersihkan. Karena kalau kita mengatakan jantungnya Rasulullah dibersihkan, berarti itu kotor. Dan Nabi itu jantungnya tidak mungkin kotor. Apa hakikat di balik itu? Para ulama tarekat itu justru membalik. Peristiwa itu dibalik. Bahwa bukan jantungnya Rasulullah yang dibersihkan, akan tetapi air yang dipakai ketika jantungnya Nabi itu diambil, dimasukkan ke dalam satu wadah, dan di dalam wadah itu ada air Zamzam. Air Zamzam inilah sebenarnya yang ingin dijadikan oleh Allah sebagai obat, sekaligus mendapatkan barakah, sehingga dia diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Jadi bukan kalbunya Nabi yang kotor, tapi air Zamzam yang ingin dijadikan obat. Makanya dia diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Dan semua itu kan lari ke situ. Hajar Aswad, orang yang umrah itu kan pasti kepingin mencium Hajar Aswad, yang ulama kita mengatakan itu adalah pengganti tangan Allah di bumi. Jadi sebenarnya siapa yang mencium Hajar Aswad itu seakan-akan dia mencium tangan Allah. Batu ini tidaklah mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Jadi sebenarnya Hajar Aswad itu dimuliakan oleh Allah karena Rasulullah pernah menciumnya. Seandainya Rasulullah mencium makamu Ibrahim, maka orang akan mencium makamu Ibrahim. Artinya bukan Hajar Aswad yang mulia, tapi dia dimuliakan karena Nabi pernah mencium. Yang ketiga, ketika Rasulullah berjalan, itu ada awan yang menutupi kepalanya. Kita di tarekat mengatakan bukan Nabi yang dilindungi, tapi justru matahari. Karena ulama tarekat mengatakan ketika sinarnya matahari tembus ke badannya Rasulullah, maka matahari akan hancur. Karena nur matahari itu dari nurun Muhammad. Jadi itu kalau kita kaji dalam pendekatan hakikatnya, makanya dibalik. Makanya ulama tasawuf itu selalu melihat kebalikannya. Sama dengan orang yang lapar. Kadangkala kalau kita tanya, yang disyukuri itu kenyang atau lapar? Kalau yang disyukuri adalah kenyang, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu mengatakan, anjing di kampung saya juga kalau kenyang itu syukur. Jadi sebenarnya yang disyukuri itu lapar, karena makanan tidak mungkin nikmat ketika kita tidak lapar. Jadi makanya itu selalu kebalikannya. Iya. Jadi kalau kita yang syukuri kenyang itu sebenarnya sama dengan anjing kan. Tapi kalau kita mensyukuri lapar, kenapa di waktu kita berbuka puasa air putih itu sangat nikmat? Karena kita sangat haus. Jadi yang disyukuri itu sebenarnya adalah haus dan lapar, karena kenikmatan akan lahir dari situ. Sama saja dengan perjuangan. Beratnya perjuangan itu sebenarnya itu yang harus disyukuri, karena kenikmatan akan lahir dari situ. Ya. Makanya tidak masalah Ustaz kalau berjuang di pondok ini, insyaallah. Bahkan ulama tarekat itu, makanya kalau kita ngaji tasawuf itu tidak ada bab kikir dalam bab tasawuf, itu tidak ada. Yang sering kita sebut itu dalam tasawuf itu tidak ada bab kikir, yang ada itu bab tamak. Jadi sebenarnya toseke kan, dalam tasawuf itu tidak ada toseke. Jadi kau kata maka ada maseke, tapi lagi maka ternyata ada maseke, kau magalak milau, ya kan? Makanya tamak itu yang disebut dalam tasawuf. Iya. Ngaji tasawuf itu tidak ada bab kikir, yang ada itu bab tamak. Makanya kalau ada orang bilang kikir, sebenarnya tidak kikir. Kau yang selalu minta, coba tidak minta, makanya dia tidak kikir. Makanya dalam agama itu rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan, tidak ada yang kurang rezekinya.
Itu kuncinya. Makanya ulama-ulama kita itu di dalam tasawuf selalu membalik, ya kan? Selalu melihat kebalikannya. Itu. Kemudian apa pesan? Karena kita kan bicara hikmah. Apa pesan kenapa jantungnya Rasulullah diambil? Itu pesan untuk kita semua, bahwa perjalanan menuju ke Allah, satu kuncinya kalbu. Kalau dia baik, maka semua akan baik. Tapi kalau dia kotor, maka semua akan rusak. Itu aja Pak kuncinya. Makanya Imam Nawawi Ad-Dimashqi itu ketika menulis kitab Hadis Arba'in, hadis pertama yang dia letakkan itu kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena apa bedanya sholat sunat taubah dengan sholat sunat hajat? Itu kan cuma niat, takbirnya sama, bacaannya sama, salamnya sama kan? Sama. Orang yang bersedekah karena lillahi ta'ala dengan ingin dipuja, itu kan sama saja pemberiannya. Tapi yang kuncinya kan di sini. Makanya perjalanan menuju Tuhan, bersihkan dulu ini. Kalau ini sudah dapat koneksi dengan Allah, apapun belakangannya itu tidak masalah. Nah, makanya kuncinya di sini. Makanya orang tua kita itu bikin rumah, itu istilahnya orang Bugis sangkali golegona, teras itu. Itu tempat menata kalbu sebelum jalan. Itu kuncinya. Dan sholat juga saya perhatikan begitu Pak. Sholat itu kan ada iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kan di situ ada inni wajjahtu. Kan di situ. Itu kunci tuh. Ya. Kemudian saya ambil yang lebih agak dalam sedikit. Nabi itu kan diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa ayat menyebutnya cuma dua? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Padahal Nabi kan tidak ke situ. Masjidil Haram ke Madinah. Dari Madinah ke Bukit Tursina. Dari Bukit Tursina kemudian ke Baitul Lahmi. Dari Baitul Lahmi baru masuk ke Aqsa. Yang mestinya seandainya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu cuma butuh 1046 km perjalanan. Tapi karena Nabi dari Masjidil Haram ke Madinah disuruh sholat oleh malaikat Jibril. Selesai salam baru bertanya, tempat apa nih Jibril? Onrong aja ya, makanya malaikat Jibril. Nanti kau akan pindah ke sini Muhammad. Kau akan berhijrah ke tempat ini. Nabi itu sudah tahu bahwa hijrah nanti saya akan ke sini. Setelah itu dibawa ke Gunung Sinai. Di situ disuruh sholat. Selesai salam baru bertanya, tempat apa nih Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, disinilah Nabi Musa ketika ingin berbicara langsung dengan Allah. Kemudian setelah itu dibawa justru melewati Masjidil Aqsa. Itu 10,7 km ke sebelah selatan. Itu ada tempat namanya Bethlehem. Nabi disuruh sholat. Selesai salam baru bertanya, tempat apa ini? Dikasih tahu, disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Setelah itu baru kembali ke Masjidil Aqsa. Masuk di Aqsa, Nabi jadi imam. Dan yang menjadi makmum itu adalah seluruh Nabi dan Rasul. 24 Nabi dan Rasul yang telah wafat itu menjadi makmum, dan itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul. Tapi yang menjadi masalah ketika ada penceramah mengatakan Isra Mi'raj itu adalah menerima perintah sholat, padahal Nabi kan sudah sholat kan? Sudah sholat di Madinah, sudah sholat di Bukit Tursina, bahkan jadi imam di Masjidil Aqsa. Makanya kita di tarekat itu tidak pernah mengatakan Isra Mi'raj itu adalah perintah menerima sholat. Bukan. Isra Mi'raj itu tujuannya linuriyahu min ayatina. Itu disebutkan dalam ayat. Untuk memperlihatkan, bukan menceritakan. Tidak ada nabi yang langsung melihat semua peristiwa dalam surga dan neraka kecuali Rasulullah. Dan yang paling penting, tidak ada yang bisa melihat wajah Allah secara langsung kecuali Rasulullah. Makanya disebut linuriyahu min ayatina. Untuk memperlihatkan, bukan menceritakan. Cuma yang kenapa sholat dibicarakan? Karena ini hadiah. Karena sholat ini hadiahnya, bukan tujuannya, tapi itu hadiahnya. Makanya kalau ada orang dari umrah, pulang dari umrah, apa yang ditanyakan? Bukan ditanya di mana kau sholat, kau jalan ke mana, tidak. Yang ditanyakan apa yang bawa? Cerek, kan begitu? Orang pulang haji tidak ditanya kau sholat apa di sana, tidak pernah. Yang ditanyakan apa nak bawa? Cerek, cila, kan itu. Orang dari Malaysia datang ke Bulukumba, apa ditanya? Apa nak bawa? Milo. Orang Bulukumba ke Malaysia ditanya apa nak bawa? Baje. Itu kan dibanukan. Jadi yang ditanyakan itu oleh-olehnya, bukan tujuannya. Dan hampir semua perjalanan begitu.
Ini. Makanya kan ayat sebutkan. Nanti saya tidak bahas terlalu jauh ke situ. Nanti tidak selesai karena kita janjian 1 jam. Begini. Kan di sini kuncinya. Tapi kenapa kalimat itu yang dipakai? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini. Kita sudah lama Isra Mi'raj. Dulu saya itu juga tidak ngerti sampai saya mengatakan dari masjid ke masjid. Tapi ketika dijelaskan dalam hakikat, kenapa Allah menyebut itu? Baru dia mengatakan bi abdihi, bukan bi rasulin, bukan juga bi Muhammadin. Seandainya ayat mengatakan subhanalladzi asra bi Muhammadin, berarti hanya nabi yang diperjalankan. Atau mengatakan subhanalladzi asra bi rasulin, berarti hanya rasul yang bisa diperjalankan. Tapi Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi, hamba. Dan kita semua yang ada di sini mesti melakukan perjalanan itu. Itu hakikatnya. Apa maknanya ini sebenarnya masjid ke masjid? Di dalam tarekat itu disebut begini. Awal perjalanan dan ujung perjalanan mesti kita Isra. Bapak yang ibu yang hadir di sini sudah lama Isra Mi'raj. Tapi saya ingin kasih hakikatnya Isra. Saya belum bahas Mi'raj. Karena Isra itu perjalanan lintasan bumi. Kalau Mi'raj perjalanan lintasan langit. Begini. Saya kayak tadi tinggalkan Sidrap, itu sudah berniat. Insya Allah saya akan sholat duhur itu di Bulukumba. Ketika saya di Sengkang tadi misalnya, atau di Sopeng, kecelakaan, Allah itu cuma tanya apa kepada malaikatnya ketika saya meninggal. Dia akan tanya, dia dari mana dan dia mau kemana. Dia mengatakan tadi dia melaksanakan sholat subuh di masjid ini dan menuju ke Bulukumba untuk sholat duhur di masjid ini. Maka ketika kita meninggal, pertanyaan Allah itu dia dari mana, mau kemana. Kalau dia dari masjid menuju ke masjid, maka Allah mengatakan dia hambaku. Jangan banyak pertanyaan untuknya. Kadang kita keliru ketika berjalan. Kita tinggalkan rumah, kita berpikir di mana nanti singgah makan siang. Itu bukan perjalanan Isra. Inilah yang dipakai kalimat ulama dulu mengatakan mesti sampai memang di satu masjid sebelum kau jalan. Dan berapa langkah-langkah yang kita langkah ketika berjalan, ketika mobil itu putaran ban, itu menggugurkan semua dosa, sekaligus menambah derajat, sekaligus kita mendapatkan pahala. Karena perjalanan kita menuju ke masjid. Makanya kalau misalnya kita sholat di sini, kita mau lakukan perjalanan, jangan bilang mau pergi ceramah di sana. Insya Allah nanti saya akan sholat asar di sana. Jadi kita itu mestinya nyambungnya dari sholat ke sholat. Makanya dia dari masjid ke masjid. Ini pula istilahnya orang Bugis sempajat tepat tuh. Kalau sempajat tepat itu masuk dalam sholatnya, bukan masuk dalam tempatnya. Kalau ini tadi diikat oleh tempat. Tapi kalau sholat itu di sujud terakhir. Ya kau sujud pacapur ni sempajat loro. Tanya kami memang ni mas sempajat ngasara. Niat kami memang. Kenapa sholat itu ditutup dengan salam? Salam ke kanan dan salam ke kiri. Salam itu kan cuma dua, ketemu atau pisah. Kan gitu. Makanya jangan kau lepas dulu sholat yang setelahnya sebelum kau sambung sholat sebelumnya. Kan gitu. Makanya kalau kita salam ke kanan itu ikat memang dengan sholat berikutnya. Kalau kita sholat isya, sambung memang dengan sholat subuh. Makanya kita meninggal di mana saja, pasti meninggal menuju ke sholat. Iya, makanya ulama dulu mengatakan saya meninggal di atas tempat tidur tetap mati syahid. Karena saya sudah menuju ke sholat. Itulah alasannya kenapa kita itu bisa kekal di dalam surga. Padahal umur dan pahala terbatas. Itu karena niat baik itu yang tidak pernah terputus. Itulah makna kalimat dari hadis Nabi. Umatku adalah umat yang terbaik. Karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Itu maknanya. Fatalnya kita itu kan begitu. Kalau mau berangkat ke Makassar nanti singgah misalnya di Sigeri makan siang. Wah itu jadi masalah. Itu bukan Isra. Tapi mestinya kita mengatakan insya Allah nanti. Makanya kenapa kita sebelum berangkat itu disuruh sholat sunat musafir. Itu supaya dari sholat menuju ke sholat. Nah, perjalanan kita itu harus diikat dengan masjid ke masjid. Nah itu kuncinya. Jadi jangan pernah lepas. Makanya disebut itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Padahal Nabi kan ke Madinah, ke Bukit Tursina.
Artinya kau singgah di warung, kau singgah di sini makan jagung, itu tidak masalah. Karena ditanyakan ujungnya nanti dia mau kemana. Kan itu kuncinya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik. Kenapa Nabi singgah pergi ke Madinah? Kenapa Nabi dibawa ke Bukit Tursina? Dan kenapa dibawa ke Baitul Lahmi? Kenapa tidak langsung masuk ke Aqsa? Itu pesan. Bahwa di setiap tempat yang ada sejarah itu pasti ada barakah di situ. Makanya itu saya kalau masuk kampung pasti tanyakan ulamanya di sini di mana, makam wali di mana. Iya, datang ke situ bertawassul. Tawassul itu bukan kuburiyun, bukan minta. Ya ini jangan. Cara tawassul yang paling aman itu walaupun ada beberapa versi. Cara tawassul yang paling aman, datang doakan para ulama, para wali yang telah wafat di kuburannya. Setelah engkau doakan, balik doanya. Ya Rabb, berikan aku keberkahan, anak-anak dan keturunanku berikan keberkahan, sebagaimana berkah yang engkau berikan kepada ulama ini. Itu yang paling gampang, paling aman itu. Makanya kenapa orang Bugis, orang Bulukumba juga begitu. Narekongka anak na purabotti langsung na pasyara kubur. Begitu kan? Menikah hari ini, besok pagi langsung syara kubur. Kenapa? Sebelum engkau menyentuh istrimu. Itu udah kasih tahu. Sebelum engkau menyentuh istrimu, sebelum engkau berhubungan, datangi makamnya para ulama dan para wali. Kau minta kepada Allah supaya diberikan berkah nanti keturunan dan anak-anakmu sebagaimana berkah yang diberikan kepada ulama itu. Supaya nanti ketika engkau berhubungan ada anakmu bisa mengambil barakahnya ulama. Begitu kuncinya. Sama aja kalau ada orang pindah rumah baru, kemudian kita lihat rumahnya cantik, apa yang bisa kita bilang? Mudah-mudahan anak-anakku bisa bikin rumah juga begini. Atau satu kata, itu sama. Ada orang beli mobil baru, apa kita bilang? Wih, cantiknya mobilnya si Anu, mudah-mudahan kasih bisa kan juga beli mobil seperti ini. Sama gitu. Tidak ada bedanya. Makanya di dalam Al-Quran itu kan jelas, dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Di situ bukan mengatakan siratal rasul, siratal nabi, siratal malaikat, tidak. Guru tak kayak Haji As'ad Al-Bugisi. Semua muridnya itu jadi wali, yang pertama, yang kedua sampai ke yang ketiga. Kan jadi wali. Tidak mungkin beliau bukan wali. Yang duduk ngaji ke beliau itu Guru Gaji Abdul Rahman Ambodal, itu wali Allah. Saya itu dapat beberapa muridnya Guru Tak, dan termasuk beliau ini luar biasa. Kemarin saya ketemu di Palembang, yang masih menemani Guru Tak masuk ke hutan sampai bawa kitabnya itu. Saya ketemu dan ada beberapa yang saya tanyakan. Itu penting. Mengambil ilmu, amalannya Guru Tak itu penting. Nah yang tersambung sanatnya kan banyak. Di Sengkang ini masih banyak guru-guru ulama-ulama kita. Makanya saya bilang Sengkang itu tidak akan habis ulamanya itu. Itu barakah Guru Tak di situ luar biasa. Makanya mudah-mudahan pindah di Bulukumba ini di sini tempatnya ini. Nih dia mak barakah, makanya dia mengambil. Mak barakah itu sitongan itu nilai. Bukan kuantitas, tapi kualitas. Iya. Cuma saya sering sampaikan itu anak-anak Sadia, yang dimanapun, cabang dimanapun, mestinya ada satu waktu itu dia ziarah ke makamnya Guru Tak. Iya. Untuk menyambung sanad lah, sanad ruhani istilahnya. Atau paling tidak, selesai sholat isya bertawassul, kirimkan Fatihah Guru Tak ke jasa. Itu, sesudah sholat subuh kirimkan Fatihah Guru Tak. Supaya ruhnya anak-anak kita itu terkoneksi dengan ruhnya para wali. Itu kuncinya. Karena ruh itu kan saling mengirim ya kan. Kalau sudah dikirim itu baku kenal. Nanti anak-anak kita kalau meninggal ini akan dikenal, oh ini muridku ini, karena dia kirimkan Fatihah. Kan itu dia bukan. Yang parah itu kalau tinggal dia belajar tidak pernah kirimkan Fatihah, itu nanti tidak bisa tidak dikenal. Makanya harus tersambung sanad ilmu, juga tersambung sanad ruh. Itu penting. Kalau tidak bisa tersambung dengan sanad ilmu, paling tidak sanad ruh bisa tersambung. Makanya upasan nih yang hadir di sini kuncinya satu, Bapak. Titiplah berkah di tempat ini. Iya. Kita kira Pak Guru Tak ini pahalanya banyak mengajar santri di sini. Itu masih bisa dikalahkan.
Jangan harap guru-guru di sini bisa banyak pahalanya. Ada yang bisa mengalahkan pahalanya guru itu. Siapa? Pahalanya orang yang menyiapkan tempat untuk ditempati anak-anak kita belajar. Karena tidak mungkin ada guru mengajar, tidak mungkin ada anak-anak belajar kalau tidak ada tempatnya. Dia menyiapkan tempat itulah yang besar pahalanya. Karena dikumpul pahalanya gurunya, sekaligus anak-anak yang belajar, sekaligus pengurus pondok, baru diambil pahala itu disamakan dengan dikasih orang yang bersedekah itu. Makanya bukan orang yang masuk masjid itu dulu yang dijanjikan rumah di surga. Siapa? Yang bangun masjid dulu, Pak. Makanya hadis itu, man bana masjidan fid dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi yang pertama dijamin itu dulu adalah orang punya rumah ya, tapi bukan masuk surga, punya rumah. Makanya kalau ada orang sedekah di masjid tapi tidak sholat, ya ada rumahnya cuma tidak masuk. Ya kan gitu. Karena kalau mau masuk ya sholat. Itu kan kuncinya. Makanya saya wasiatkan, mestinya kita bikinkan donatur. Iya, donatur itu kita sama-sama. Saya juga membangun pondok, tapi tidak seini karena saya selektif dalam pembangunan. Tidak sembarang mengambil ini. Saya perhatikan betul. Iya. Jadi karena barakah itu juga memang agak susah, tidak mudah. Iya. Jadi walaupun ada beberapa kajian dalam fikih itu ya tidak. Tapi saya ingin sampaikan begini. Ini yang kayak hadir kue paling tidak adalah yang kita wakafkan. Iya. Angkat wakaf. Namun senin nih. Iya. Itu kuncinya. Kenapa? Karena itu yang kita miliki selamanya. Harta yang kita makan itu jadi kotoran. Untung-untung kalau baca doa. Yang kedua, harta yang kita tinggalkan akan diperebutkan oleh anak menjadi harta warisan. Tapi harta yang kita sedekahkan itu yang dimiliki selamanya. Iya. Saya bilang Pak Bu, coba hitung-hitung. Tasakamai maka dan ningarani. Tidak. Ningarasani makoka keluarga. Seandainya kita tahu bagaimana cepatnya orang melupakan kita ketika kita wafat, maka tidak ada pengaruh ucapan orang lain ke kita. Bikin netizen maga sejak nana lupai kita otomatis, dengan hari ini mungkin dia menangis, besok akan berhenti. Kalau orang baik, mungkin 3 hari orang menangis, itu pun kalau ada. Anak-anak kita ya mungkin akan menangis. Istri juga begitu. Maka na puji ka lakai ku na puji sani makoko na sabatu mopi. Bahkan makoko lagi menerima mak bayi ini. Kan gitu. Apalagi kau mati ki kan? Aja natano Bu. Tuki lagi memak bayi ini apalagi kau mati. Saya kasih tahu ki. Iya. Kita coba garek matu. Bisa kembali Bu. Kalau tanya suami tak, kira-kira kalau saya meninggal Pak, kita menikah lagi. Palingan jawabannya bilang, terumiri tak? Palingan gitu. Itu jawabannya. Pasti itu. Ketika istri meninggal juga kan begitu. Suami meninggal juga begitu. Wadimu tuh pasang status bapaknya sudah meninggal. Iya. Terlalu cepat meninggalkan kita. Iya. Tapi itu 1 bulan kemudian akan hilang. Iya. Ada pengganti. Makanya harta yang kita miliki mesti angka ya punai. Makanya disebutkan ad-dunya masratul akhirah. Iya linoe darah. Kan gitu. Dunia ini kan kebunnya akhirat. Jadi sebenarnya siapa yang menyimpan hartanya di dunia itu sama dengan orang yang menyimpan isi hartanya itu hanya di kebun. Tamkiring lo kebolata. Rumah kita itu di akhirat, bukan di dunia. Makanya kalau ada yang bikin rumah di dunia, itu sebenarnya bukan tanya bola sorimonri, bola darat nih. Syarat namo 10 tingkah bola tetap bola darat nih itu. Karena dunia ini adalah kebun. Kalau mau dapat rumah abadi, kirim ke akhirat. Makanya sedekah ke masjid itu disebut dibangunkan istana di dalam surga. Pas sedekah itu sedekah. Usahakan menangkah. Bikinkan kaleng Ustaz. Kaleng koin NU. Bikinkan kaleng. Bagikan ke orang tua santri. Itu kaleng koin yang bisa dicabut-cabut di bawahnya. Jadi dia isi 10.000. Bayangkan, saya kasih tahu Ustaz. Bayangkan, kalau 1.000 kaleng kita bagikan, isinya 10.000. Itu sudah 10 juta. Per bulan. 10.000 saja isinya.
Kalau 1000 kaleng berarti itu sudah 10 juta. Kalau 100.000 berarti itu 100 juta. Kalau 1000 kaleng kan